Tipe bangunan penangkal petir. Outline, ketentuan bangunan yang wajib dipasang penangkal petir. Ketentuan ketinggian dan karakteristik bangunan, konsep NG Ground Flash Density dan pengaruhnya, perhitungan risiko risk assessment untuk proteksi petir, jenis-jenis penangkal petir. Tujuan, memahami bangunan apa saja yang wajib atau perlu dipasang sistem proteksi petir. Menjelaskan peran Nanogram Ground Flash Density dan dampaknya pada kebutuhan proteksi. Melakukan penilaian risiko dasar untuk menentukan apakah LPS diperlukan. Mengenali jenis-jenis penangkal petir beserta fungsi dan batasannya. Menentukan langkah mitigasi yang tepat bila risiko petir melebihi batas aman. Ketentuan jenis bangunan dan ketinggian yang wajib atau direkomendasikan dipasang penangkal petir Lightning Protection System LPS berdasarkan standar umum seperti SNE 03, 7015, PWL 2011, serta praktik internasional YCK 60 2305. Pertama, tipe bangunan yang wajib dipasang penangkal petir. A. Bangunan tinggi. Gedung bertingkat tinggi lebih dari atau sama dengan 20 meter sampai 25 meter. Apartemen, hotel, perkantoran, menara telekomunikasi BTS. B. Bangunan luas, terbuka, pabrik dan gudang skala besar, hanggar pesawat, stadion, arena olahraga, area terbuka. C. Bangunan dengan fungsi vital atau risiko tinggi, rumah sakit, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, pusat data center, PLTU, gardu induk, instalasi listrik besar, industri kimia, kilang, tambang, area berbahaya hazardous area. D. Bangunan dengan potensi kerumunan, mal, bioskop, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, bandara. E. Bangunan tempat penyimpanan material mudah terbakar, tangki BBM, LPG, gudang bahan kimia, SPBU. Kedua, ketinggian bangunan yang harus dipasang penangkal petir. Bangunan lebih dari atau sama dengan 20 meter. Wajib dipasang penangkal petir eksternal air terminal atau Franklin Rad atau ESE atau cage. Bangunan kurang dari 20 meter tetapi luas dan berada di area rawan petir. Direkomendasikan dipasang LPS. Bangunan kurang dari 10 meter tetapi menyimpan material berbahaya. Wajib dipasang LPS tangki BBM, gudang kimia, fasilitas migas, menara atau struktur bebas freestanding structure. Wajib dipasang terlepas dari ketinggian, misalnya, menara telekomunikasi, cerobong pabrik, tower pemancar radio. Ketiga, ketentuan lokasi daerah dengan kerapatan petir tinggi. Indonesia memiliki daerah kerapatan petir NG sangat tinggi, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Lampung, Sumatera bagian barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat. Jika NG lebih dari 25 sambaran per kilometer persegi per tahun, maka bangunan lebih dari 10 meter disarankan dipasang LPS. Apa itu NG? Kerapatan petir NG adalah jumlah sambaran petir per kilometer persegi dalam satu tahun di suatu wilayah. Nilai NG menunjukkan seberapa sering petir terjadi di area tersebut. NG sama dengan ground flash density, kerapatan sambaran petir ke tanah. Misalnya, nanogram sama dengan 0,5, maka rata-rata 0,5 sambaran petir per kilometer persegi per tahun. NG sama dengan 4, maka rata-rata 4 sambaran per kilometer persegi per tahun. Dari mana nilai NG diperoleh? Nilai NG biasanya berasal dari Isoceronic Level IKL, jumlah hari guruh dalam setahun, data BMKG atau LLS Lightning Location System, data sambaran petir aktual, peta isoceronic nasional, digunakan dalam perhitungan risiko SNI proteksi petir. Jika EKL suatu daerah sama dengan 100 hari guruh per tahun, NG kurang lebih sama dengan 10 sambaran per kilometer persegi per tahun.
Fungsi NG dalam perancangan penangkal petir. NG digunakan untuk menghitung tingkat risiko sambaran petir pada bangunan, termasuk menentukan perlu atau tidaknya sistem proteksi petir, memilih tingkat proteksi level 1-4 dalam SNIEC 62305, menghitung jumlah daun konduktor, menentukan radius proteksi dan kebutuhan jaringan penyalur. Semakin tinggi NG maka semakin besar risiko, maka standar proteksi harus lebih ketat. Contoh nilai NG di Indonesia, rata-rata, Sumatera bagian tengah, NG 30-40 sangat tinggi, Jawa Barat, Jakarta, Nenegrem 20-30 tinggi, Jawa Timur dan Bali, Nenegrem 10-20, Kalimantan dan Sulawesi, Nenegrem 15-25, NTT, NTB, NG 5-10 rendah sampai sedang. Kenapa NG penting? Karena NG adalah parameter dasar untuk menentukan kebutuhan proteksi petir secara ilmiah. Perhitungan risiko R sama dengan FNG, tinggi bangunan, luas atap, material, isi bangunan, manusia, dan lain-lain. Cara mengetahui daerah atau area kerja yang banyak mengandung bahaya petir. 1. Berdasarkan data kerapatan petir NG, Lightning Ground Flash Density. Sumber data NG, BMKG, data kerapatan petir tahunan berdasarkan wilayah. Peta kerapatan petir dari Lightning Detection Network LDN, data historis sambaran petir dari perusahaan setempat atau asset owner. Interpretasi, NG tinggi lebih dari atau sama dengan 25, risiko petir sangat tinggi, NG sedang 10-25. Risiko menengah, NG rendah kurang dari 10, risiko rendah, NG lebih dari atau sama dengan 20 biasanya wajib proteksi petir lengkap air terminal, bonding, grounding, STD. 2. Berdasarkan tipe lingkungan dan geografi, beberapa area memiliki risiko petir lebih tinggi karena kondisi alamnya. Tiga. Berdasarkan ketinggian dan bentuk struktur. Bangunan yang lebih tinggi punya probabilitas lebih besar menerima sambaran, struktur lebih dari 20 meter, potensi lebih tinggi, menara, tangki, crane, chimney, tower, wajib proteksi, area dengan peralatan outdoor panel surya, lampu jalan, CCTV pole berisiko tinggi. 4. Berdasarkan aktivitas operasional, jika area kerja memiliki pekerjaan outdoor maintenance atap, tower, crane operator, banyak pekerja di area terbuka, peralatan metal tinggi, risiko petir meningkat saat aktivitas berlangsung. 5. Berdasarkan histori insiden, tanyakan, apakah pernah ada kerusakan peralatan karena petir? Pernah ada shutdown, trip, overvoltage saat hujan badai? Pernah ada pekerja tersambar atau near miss petir? Histori kejadian adalah indikator area rawan. 6. Berdasarkan perubahan cuaca lokal real time, gunakan radar cuaca BMKG. Aplikasi Lightning Tracker seperti Blitzortung, Rainviewer, Windy, alarm deteksi petir di area industri. Jika thunderstorm cloud berada dalam radius kurang dari 10 km, area sudah masuk zona bahaya. 7. Menggunakan standar perhitungan risiko SNI atau IEC 62305. 2. Standar memberikan rumus untuk menentukan tingkat risiko. Faktor yang dihitung, NG kerapatan petir, luas area bangunan, tinggi bangunan, tipe material, jumlah orang di dalam bangunan, nilai aset, lingkungan sekitar. Hasilnya menentukan perlunya air terminal, daun konduktor, grounding, SPD surge protection device.
Keempat, ketentuan perhitungan risk assessment. Jika ingin lebih presisi, pemasangan harus berdasarkan nilai risiko lingkungan, ketinggian bangunan, fungsi bangunan, material bangunan, potensi korban jiwa, potensi kerugian ekonomi. Jika nilai risiko R lebih dari atau sama dengan RMAX, maka LPS wajib dipasang. Cara menghitung risiko, tentukan NG untuk lokasi sumber, BMKG atau dataset Lightning. Hitung jumlah kejadian berbahaya tahunan NX untuk tiap sumber ancaman, sambaran langsung ke struktur, sambaran ke jalur pelayanan, induksi, dan sebagainya menggunakan rumus YC. Untuk tiap komponen risiko R1 kehilangan jiwa, R2 kehilangan layanan publik, R4 kerugian ekonomi, DST hitung. Di mana Px probabilitas kejadian menyebabkan kerusakan fungsi proteksi yang ada dan Lx nilai kerugian loss factor. Bandingkan total risiko RRX dengan tolerable risk R. Tinggi EC contoh, untuk kehilangan jiwa RT kurang lebih sama dengan 10-5 per tahun. Jika R lebih dari RT, butuh tindakan proteksi. Input yang Anda butuhkan data lapangan, lokasi atau koordinat untuk mendapatkan N, G dari BMKG, luas jejak bangunan per dimensi atap meter persegi, tinggi bangunan meter dan tinggi relatif terhadap lingkungan, perimeter atau bentuk atap untuk menghitung collection area jika perlu, jenis penggunaan rumah, kantor, data center, rumah sakit, berpengaruh pada LX dan tolerable risk. Jumlah orang rata-rata yang hadir untuk R1. Nilai ekonomi yang dipertaruhkan untuk R4, ada atau tidaknya proteksi existing, LPS eksternal RAT atau ESC, SPD, bonding, grounding nilai resistansi, konektivitas, jalur listrik masuk, telekomunikasi, pipa, dan sebagainya. Rumus dan template perhitungan. Contoh perhitungan. Rekomendasi mitigasi bila R lebih dari R, tinggi, jika perhitungan menunjukkan risiko aktual melebihi tolerable risk.
Pasang atau upgrade LPS eksternal Franklin Rod atau Multiple Rods atau ESC jika diperlukan dan tervalidasi. Pasang SPD Surge Protector di semua jalur masuk power, data, telecom. Perbaiki grounding target kurang dari atau sama dengan 5 ohm untuk LPS. Bonding dan equipotential bonding semua logam dan instalasi untuk kurangi tegangan sentuh atau langkah. Reduksi exposure, reorganisasi area kerja. Prosedur keselamatan MIS, evakuasi saat badai, uji dan inspeksi berkala resistansi grounding, continuity, kondisi SPD. Checklist identifikasi bahaya petir risk assessment. A. Data lingkungan, apakah area berada di wilayah NG tinggi? Apakah ada data petir BMKG setempat? Apakah area dekat perbukitan, pesisir, sawah, lapangan terbuka? D. Struktur dan aset. Apakah bangunan lebih dari 20 meter? Ada menara atau tower atau tangki? Ada peralatan metal tinggi? Ada panel surya di atap? C. Aktivitas personel. Ada pekerjaan outdoor rutin? Ada operator crane atau tower? Ada pekerja keselamatan rendah? D. Histori kerusakan. Pernah ada overvoltage? SPD sering rusak? Pernah ada aset terkena sambaran langsung atau tidak langsung? E. Perubahan cuaca. Tersedia sistem warning petir. Apakah ada SOP hentikan kerja saat lightning kurang dari 10 km? Tipe-tipe penangkal petir. Penangkal petir konvensional Franklin Rod atau Faraday System. Ciri-ciri: menggunakan batang logam runcing tembaga, aluminium, stainless. Penangkapannya pasif, menunggu sambaran petir, mengandalkan metode zona perlindungan, 45 degree angle method, rolling sphere, down conductor 1-3 jalur, grounding minimal 1 titik lebih baik 3 titik. Keunggulan, sesuai standar internasional EC 62305, SNI, metode paling aman dan paling diakui, biaya murah dan mudah instalasi, sangat tahan lama hampir tidak ada komponen bergerak, perawatan mudah inspeksi tahunan, cocok untuk bangunan tinggi, rumah, ruko, kantor. Kelemahan, radius perlindungan kecil, perlu lebih banyak rat untuk gedung luas. Tidak efektif untuk area terbuka besar pabrik luas, lapangan. Butuh beberapa jalur down conductor jika bangunan besar, tidak mampu menarik sambaran dari jarak jauh, sifatnya pasif. Penangkal petir elektrostatis atau ionisasi non-radioaktif. Sering disebut tipe elektrostatis atau penangkal petir ionisasi. Cara kerja: menggunakan kepala yang menghasilkan medan elektrostatik untuk mempercepat proses penyaluran muatan ke udara. Sifatnya semi-aktif tanpa radioaktif, umumnya disebut TSE generasi lama, sebelum standar resmi SE masuk. Ciri-ciri: tidak pakai bahan radioaktif. Mengumpulkan muatan dari udara sehingga medan listrik lokal berubah. Klaim radius proteksi lebih luas daripada konvensional, meski tidak standar IEC resmi. Keunggulan, radius perlindungan lebih luas dibanding konvensional. Cocok untuk bangunan sedang besar tanpa harus banyak titik rat, tidak menggunakan bahan radioaktif aman. Kelemahan, tidak memiliki standar IEC 62305 khusus, sering diperdebatkan. Klaim radius kadang tidak tervalidasi tergantung merek. Harga lebih mahal dari konvensional. Perlu instalasi grounding sangat baik kurang dari atau sama dengan 5 ohm. Jika tidak performanya turun. Banyak produk elektrostatis sebenarnya modifikasi sederhana dari Franklin Rod. Penangkal petir ESA Early Streamer Emission, modern atau aktif. Ini adalah perkembangan dari sistem elektrostatis. Cara kerja: mengeluarkan streamer awal lebih cepat dibanding konvensional, mampu menangkap sambaran dari jarak lebih jauh, umumnya disertifikasi NFC 17, 102 atau NE. Keunggulan, radius perlindungan sangat luas hingga 120 meter tergantung model, mengurangi jumlah titik instalasi pada area besar.
Cocok untuk pabrik luas, pelabuhan, lapangan terbuka, tangki migas. Estetika lebih baik, hanya satu kepala EEC untuk area besar, mengeluarkan streamer awal lebih cepat, lebih responsif terhadap sambaran petir. Kelemahan, belum diakui standar IEC 62305, masih ada debat internasional. Mahal biasanya 20-60 juta per unit. Banyak produk palsu atau klaim radius tidak valid, harus memakai grounding 1-5 ohm untuk efekting. Jika salah desain, area tidak benar-benar terlindungi overclaim radius. Penangkal petir radioaktif sekarang dilarang, disebut juga penangkal petir isotop atau nuklir. Cara kerja, menggunakan bahan radioaktif Ms. Americium-241 atau radium, dulu mengionisasi udara secara terus-menerus. Status, dilarang di Indonesia. Bapeten dan IAEA, harus distabilkan dan disimpan sebagai limbah radioaktif jika masih ada. Kelemahan utama, menggunakan isotop radioaktif, berbahaya bagi manusia, dilarang oleh IAEA, Bapeten, tidak boleh diproduksi, dipasang, atau dijual.